makanan all you can eat, belum lagi harganya yang murah, belum lagi bisa buy one get one. Nah itu dia ya, yang tanpa kita sadari juga itu bisa ngebuat kita makan aja gitu. Yang penting saya makan, murah harganya, pasti semua enak gitu. Nah kita nggak mementingkan nutrisi apa aja yang masuk ke tubuh kita, juga nilai gizinya gimana. Nah itu dia yang akan berakibat buruk nih kalau kita nggak memperhatikan hal-hal kecil itu. Dan juga nih selanjutnya digitalization. Digitalization ini siapa sih sekarang yang nggak pegang handphone kemanapun? Pasti semua pada pegang handphone ya. Pasti Bapak Ibu Ya, juga bener banget, bangun Pak. tidur pegang handphone. Bener ya Kak Ida. Lalu Belum hidupin lagi HP kalau lapar sekarang ya. tinggal pesan lewat. Iya bener, tinggal pesan lewat delivery ya Kak Ida. Sekarang gampang banget gitu pesan apa-apa juga. Nah, terus sedentary lifestyle nih. Ini juga berhubungan sama digitalization. Yang mana kemudahan-kemudahan tadi itu bisa kita dapatkan dengan mudah dan tanpa kita sadari kita akan jadi lebih mager ya, lebih malas gerak, terus aktivitasnya juga jadi berkurang. Itu yang akan berakibat buruk jika kita tidak memperhatikan dari mulai sekarang. Makanya harus dirubah ya Kak Ida ya. Iya, bener banget Dan nih Mbak Kifa. selanjutnya juga ada tren Apalagi, diet nih Kak Ida. iya, apalagi nih Mbak Kifa, Apa nih Kak selain Ida 3 tren tadi diet saat tentunya ada ini? juga nih tantangan gaya hidup yang harus kita lalui nih sekarang ini. Tentunya selanjutnya itu ada tren diet. Nah, ngomongin tentang diet, pasti semua orang pernah ikutan diet lah ya. Saya yakin pasti semuanya udah pernah nih. Nah, tapi kebanyakan dari kita itu cuman ikut-ikutan dan dia tuh kadang tuh kita juga nggak tahu nih diet ini bagus nggak sih buat kita gitu, atau udah tepat nggak sih buat kita, karena Bapak Ibu diet itu belum tentu nih nggak semuanya cocok sama kita, apalagi kalau misalnya dietnya itu nggak memperhatikan asupan nutrisi kita. Yang misalnya salah satu contoh diet yang katanya tuh nggak boleh makan karbo. Nah, padahal karbo itu juga penting banget untuk tubuh kita. Makanya itu kita juga harus memperhatikan nutrisinya. Jangan asal ikut-ikutan tren yang ada. Apalagi kalau misalnya kita ikutin tren diet terus bareng sama teman. Nah, mungkin teman kita nih hasilnya bagus ya. Dia tuh dietnya tuh berhasil. Nah, terus kita membandingkan hasil dietnya itu dengan diri kita sendiri. Nah, kalau misalnya, kalau misalnya kita juga ikutan bagus, misalnya kita aja mikirin diet aja nggak berhasil, yang ada kita tertekan, jadi kita nggak bisa happy. Apalagi kalau misalnya udah tertekan, terus ngeliat teman berhasil, kita enggak, ujung-ujungnya pasti beralihnya ke stres. Nah, stres ini pasti macam-macam, nggak cuma karena tren diet juga nih Bapak Ibu. Bisa juga kalau misalnya kita putus cinta ataupun patah hati, pasti akan ngaruh juga nih ke tingkat stres juga nih Mbak Kifa. Nah, pasti kalau udah stres kita tuh ngelakuin hal-hal yang istilahnya mungkin nggak berbeda dari yang kita biasa lakuin. Nah, makanya pasti akan ngaruh juga nih ke tingkat stresnya. Apalagi kalau udah stres, mau berpikir positif pasti nggak akan lah gitu ya. Nggak akan happy juga, karena kita udah pikirannya tuh isinya apa aja yang dipikirin gitu kalau udah stres. Jadi nggak akan bisa happy ataupun nggak akan bisa berpikir positif selama kita masih dalam keadaan stres. Apalagi kalau udah stresnya ini kita akan beralih ke rokok dan alkohol. Nah, ini yang berbahaya banget nih Bapak Ibu. Nah, kalau udah rokok sama alkohol, kita masukin racun ke dalam tubuh kita. Sadar nggak tuh? Nah, udah masukin racun. Oke, kita kayaknya kebanyakan juga nih orang yang rokok atau alkohol itu minumnya ngelakuinnya nggak cuma sekali. Pasti akan terus-terusan. Kalau udah terus-terusan, otomatis racunnya numpuk ya, Mbak Kifa ya. Iya, Kalau benar. racunnya numpuk, pastikan efeknya akan jadi ke kesehatan kita juga. Nah, tapi banyak juga nih Mbak Kifa, Bapak Ibu semua, ada yang cerita, Mbak, saya tuh kalau misalnya lagi stres, saya ngerokok sama alkohol. Tapi saya tuh jadi damai, kata dia tuh. Banyak banget ya orang tuh, saya ngerokok karena saya lebih nggak stres nih, karena saya ngerokok. Bener nggak tuh Bapak Ibu kayak gitu? Pastinya salah dong Kak Aida. Iya banget sih itu Mbak Kifa. Misalnya kalau misalnya mau ngomongin happy, oke, mungkin mereka yang merokok ataupun minum alkohol untuk merasa damai atau merasa senang itu mungkin akan merasa happy, tapi cuma sementara Bapak Ibu.
yang ada bukan kita berpikir positif, yang ada malah kita positif kecanduan kalau misalnya kita terusan beralih ke rokok sama alkohol. Nah, kalau Wah, udah bener kecanduan banget. tuh susah banget kan berhentinya, apalagi efeknya itu tuh banyak banget. Kalau misalnya udah berefeknya panjang, terus nanti ujung-ujungnya kita akan nyesel juga kan. Makanya udah harus istilahnya sekarang tuh kita udah harus berhenti nih Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita nih berpikir positif ataupun kita tuh happy tapi kita beralih ke rokok dan alkohol. Karena gaya hidup sehat itu banyak banget Bapak Ibu. Jadi jangan jadikan lifestyle yang sekarang ini bisa dibilang menjadi kemudahan bagi kita, tapi jangan kita juga harus sadar kalau lifestyle yang ada itu justru juga menjadi tantangan buat kita. Tapi kita harus benar-benar kita harus ubah. Kita juga harus berpikir positif juga untuk kita tuh mampu. Karena dengan kita berpikir positif, ini nih makin gampang nih Bapak Ibu. Makin gampang untuk kita bisa mengubah gaya hidup kita. Benar nggak nih Mbak Kiva? Bener banget, Kak Ida. Nah, tentunya ya Kak Ida, kalau misalkan kita ngomong-ngomong tentang gaya hidup, pasti kalau misalkan gaya hidup kitanya nggak baik, itu nanti akan berakibat buruk juga ya bagi kesehatan kita ya Kak Ida. Iya, benar banget Mbak Kiva. Iya, benar banget. Contohnya nih, misalkan kita tanpa sadar makan terus ya, nggak dirubah gaya hidup, pola makannya, dan lain-lain. Nanti pasti akan berpengaruh pada kesehatan kita juga. Contoh, nanti kita nggak sadar, gula darah kita naik. Belum lagi berat badan kita nambah naik. Nanti ujung-ujungnya jadi apa? Ujung-ujungnya jadi diabetes. Ih, nggak mau ya semuanya ya. Pasti nggak mau Diabetes loh, karena terus serem banget obesitas itu Mbak juga. Kiva. Iya benar, pasti semua orang pasti nggak mau ya Kak Aida, makanya harus diperhatikan dari mulai sekarang nih Kak Aida. Nah, gimana sih caranya untuk mengubah gaya hidup kita agar lebih baik? Tentu pasti harus ada kunci-kuncinya ya Kak Aida ya. Nah, Iya, apa aja sih benar banget. kunci-kuncinya? Ya, nah kunci-kuncinya itu bisa kita dapatkan di Body Key. Wah, semua pasti udah tahu ya Body Key ya. Baik banget bagi kesehatan kita, juga kita agar bisa mengubah gaya hidup kita yang asalnya buruk jadi lebih baik. Nah, Kak Aida, kenapa sih harus Body Key, Kak Aida? Oke, kenapa harus body key? Mungkin Bapak Ibu di sini yang udah pernah menjalani program body key pastinya tahu ya kenapa harus body key. Nah, cuman saya mau jelasin lagi nih. Nah, kenapa sih kita harus merubah gaya hidup dengan dibantu body key with Nutrilite? Yang pertama, karena body key itu ada personal. Nah, kenapa personal? Body key ini menilai gaya hidup kita itu disesuaikan dengan dengan saran dari kita sendiri. Jadi akan berbeda hasilnya. Jadi bisa dibilang hasil yang saya dapatkan ketika saya melakukan tes body key tentunya akan berbeda nih Bapak Ibu antara saya ataupun Mbak Kiva. Nah, Ya, bahkan saudara kembar pun walaupun mirip banget, belum tentu juga hasil dari gaya hidupnya akan sama nih Mbak Kiva. Nah, makanya body key ini benar-benar personal, jadi tuh bisa menilai karena disesuaikan dengan kebutuhan kita juga. Nah, selain itu, selain personal, tentunya body key ini punya kelebihan itu bertahan lama. Nah, jadi banyak banget ya Mbak Kiva. Banyak orang melakukan perubahan gaya hidup, tapi cuma sementara hasilnya. Kalau misalnya dia nggak melakukan lagi, pasti akan balik lagi ke asalnya. Nah, tapi karena body key ini bertahan lama, terus juga didukung dengan suplemen yang dengan penelitian Nutrilite, tentunya membuat hasilnya itu bisa bertahan lama. Apalagi body key ini benar-benar merubah gaya hidup. Dan perubahan gaya hidup ini nggak cuma kita lihat dari satu faktor aja nih Mbak Kiva. Jadi perubahan gaya hidup ini di body key itu dilihat dari beberapa kunci yang sangat berhubungan banget lah sama gaya hidup kita. Jadi kalau misalnya kunci ini kita kunci-kunci ini kita ubah menjadi lebih baik, tentunya hasil dari body key ini pasti akan bertahan lama. Apalagi body key ini juga mudah nih Bapak Ibu. Mudahnya itu ada aplikasinya. Nah, jadi dengan aplikasi tentunya nih bisa dibilang jadi lebih gampang. Karena kita punya personal coach sendiri nih Bapak Ibu. Jadi mungkin kalau misalnya Bapak Ibu bingung nih, saya lakuin perubahan gaya hidup dimulai dari diet, saya harus makan apa, saya dietnya apa. Di body kita udah dikasih tahu Bapak Ibu. Jadi itu emang enaknya kita kalau misalnya bingung udah tinggal lihat aplikasinya. Ataupun kadang saya bingung nih mau menunya tuh kayak gimana.
Nah, di Bodiki juga kita bisa dikasih tahu dengan aplikasinya. Jadi emang benar-benar lengkap banget dan memudahkan kita tentunya. Jadi kan karena kalau misalnya nggak dari aplikasi atau mungkin kita nanya-nanya teman kan nggak mungkin standby ya 24 jam. Tapi dengan di Bodiki, dengan aplikasi Bodiki itu bisa Bapak Ibu bisa lihat kapan aja dan di mana aja kayak gitu. Dan selanjutnya itu Bodiki ini keunggulannya itu fun nih Bapak Ibu. Jadi Bodiki ini kita bisa ngajak teman. Jadi kita bisa menjalani challenge bareng-bareng. Karena biasanya kalau iya bener banget Mbak Kiva. Apalagi kan kalau misalnya kita ngelakuin challenge atau perubahan gaya hidup, kalau misalnya kita sendiri tuh kayak kurang motivasi nggak sih? Nah, tapi kalau kita bareng-bareng, apalagi kalau misalnya kita ngelihat teman kita perubahannya juga udah bagus banget, kita tuh kayak merasa tertantang kan. Nah, makanya di Bodiki ini kita bisa melakukannya bareng-bareng bersama teman ataupun keluarga. Nah, tentunya Bodiki ini selain mempunyai keunggulan seperti yang tadi saya jelasin, Bodiki juga mempunyai kunci-kunci yang sangat berhubungan banget dengan gaya hidup sehat kita nih. Nah, Mbak Kiva, boleh dijelasin nggak sih kunci gaya hidup sehat menurut Bodiki itu apa aja sih? Nah, ini dia ya Kak Ida yang tadi kita bahas sebelumnya ya. Gimana sih caranya biar dapat gaya hidup yang lebih sehat lagi? Tentunya ada kunci-kuncinya nih Bapak Ibu semua. Kunci-kuncinya ini yang sudah kita bisa lihat di slide ini. Yang pertama diet nih. Nah, diet ini sekarang banyak banget ya Kak Ida ya dan Bapak Ibu semua. Pasti ada yang diet mungkin ngurangin dari karbonya dan lain-lain. Sekarang banyak juga tren-tren. Dan tapi nih Bapak Ibu semua, banyak juga yang nggak sadar kalau diet yang dia lakuin ini belum benar. Nah, ini yang perlu kita perhatikan ya. Apakah dia mengurangi nutrisinya juga, sehingga nanti jadinya malah jadi lemes, malah jadi sakit. Nah, ini dia nih yang perlu diperhatiin. Jadi, kita itu diet kita ini harus jangan sampai mengurangi nutrisinya, jangan sampai nggak makan karbo sama sekali. Nah, ini dia nih, jadi kita harus diet ini memperhatikan nutrisi-nutrisi yang seimbang sehingga kita bisa diet dengan terkontrol ya, Kak Ida ya. Iya, benar banget Mbak Kiva. Jadi jangan sembarangan ya ngelakuin diet nih Bapak Ibu. Benar banget. Nah, selanjutnya pola makan. Nah, pola makan ini bisa kita lakuin dari yang asalnya kita makanannya satu piring tuh penuh banget gitu ya, Kak Ida ya. Nah, bisa nih sekarang nasinya agak dikurangin setengahnya kah? Atau mungkin lauk pauknya agak dikurangin sedikit. Misalkan yang asalnya banyak banget nih lemaknya, boleh agak dikepinggirin dulu lemaknya. Nah, ini boleh ya. Itu sesuai dengan selera masing-masing juga. Dan mungkin boleh tadi sarannya asalnya satu porsi jadi setengah porsinya saja, ini bisa. Dan Tapi juga bukan berarti jangan nggak makan sama sekali ya Mbak Kiva ya. Iya benar. Karena banyak malah jadi puasa. Di pola makan iya, tuh mau berubah malah puasa. Iya, terus nanti abisnya malah balas dendam Kak Ida. Ya, bukannya lebih banyak juga. Mbak Kiva biasanya kayak iya, gitu ya. Bener. Banyak juga nih yang kayak gitu. Nah, selanjutnya aktivitas. Aktivitas ini juga penting ya. Misalkan kalau ada, sekarang kan WFH nih ya Kak Ida ya, kita jangan malah mager-mageran nih. Kita harus tetap aktivitas, kayak misalkan kerja seperti beres-beres rumah, atau nyapu, atau apapun. Yang penting kita bisa melakukan aktivitas yang bergerak ya Kak Ida ya. Iya benar banget Nah, Mbak Kiva. Jadi bisa juga ya Mbak Kiva di depan laptop kita gerak-gerak aja badannya ya. Iya benar. Yang penting gerak ya. Atau sekarang banyak juga nih di YouTube dimanapun kita bisa mencoba gerakan-gerakan workout yang bisa kita lakuin di rumah. Selanjutnya ini ada pola tidur. Nah, pola tidur juga penting loh Bapak Ibu semua. Kita nggak sadar juga nih ada yang terus-terusan kerja gitu ya tiap hari malah jadi begadang. Ini juga akan berpengaruh ke pola hidup kita yang akan semakin buruk nantinya. Jadi metabolisme kita juga akan jadi buruk gitu. Dan selanjutnya nih ada stres. Nah, stres yang sudah dijelaskan sama Kak Ida tadi ya, Kak Ida, stres ini jangan sampai merusak semua plan kita agar menjadi gaya hidup yang lebih sehat lagi dirusak oleh stres ini nih. Ini nih yang bahaya nih. Kalau udah stres, kita juga pasti nanti akan kemana-mana ya, bisa
jadi ngerokok lah, ataupun tadi alkohol lah, itu pelampiasannya biasanya ke hal-hal yang buruk nih kalau kitanya udah stres. Makanya diusahakan untuk tetap apa ya, istilahnya untuk ini ya Kaida, jangan sampai stres ya Kaida ya, Iya, melakukan jadi harus apapun yang ekstra positif. bahagia terus ya Mbak Kifa ya. Betul, bener banget. Dan juga pola pikir. Nah ini pola pikir. Pola pikir yang harus positif, sehingga kita pun akan merasa bahagia setiap saat ya Kaida. Kalau kita udah bahagia, pasti daya tahan tubuh kita ataupun apa yang ada di tubuh kita pasti akan menjadi lebih baik juga. Gitu. Oke, selanjutnya. Oke. Ngomong-ngomong tentang bahagia nih Kak Aida, gimana sih menurut Kak Aida tentang happy itu? Oke, ini slide-nya tulisannya always happy. Nah, ini Mbak Kifa sendiri sekarang lagi bahagia nggak sih? Oh, saya bahagia banget Kak Aida. Bisa bertemu secara virtual sama Bapak Ibu semua dari seluruh kota yang ada di Indonesia. Ini seneng banget sih saya rasanya Kak Aida. Iya, bener banget Mbak Kifa. Saya juga bahagia nih ngikutin kelas kita hari ini. Nah, tapi Bapak Ibu, mendengar kata bahagia pasti bawaannya tuh kalau misalnya ngomongin happy, pasti kita tuh akan kepikirnya senang terus, nggak pernah stres ataupun nggak pernah sedih ya, karena kita berpikirnya tuh selalu bahagia. Nah, dan ternyata nih dengan kita selalu bahagia, selalu happy, tentunya banyak banget manfaat yang bisa kita dapetin nih Bapak Ibu semua. Salah satu penelitian itu nerangin Bapak Ibu, ternyata dengan kita selalu happy, dengan kita selalu always happy, itu sangat membantu banget untuk kita meningkatkan daya tahan tubuh kita. Jadi penelitian tuh ada penelitian, jadi orang yang memiliki pikirannya positif itu kecil kemungkinannya untuk terkena flu. Nah, apalagi di kondisi seperti ini, istilahnya nih benar-benar apa ya, imunitas alami dalam tubuh kita nih, Mbak Kifa. Karena dengan kita selalu berpikir positif, tentunya nah itu tuh bisa banget untuk kita menjaga kesehatan kita. Jadi Bapak Ibu, nah mulai sekarang nih, kita tuh harus selalu bahagia. Nah, harus selalu bahagia itu kita mulai dari hal yang terkecil dulu. Mungkin kita bisa mulai tersenyum. Karena kalau misalnya kita tersenyum, biasanya itu akan nular nih. Benar nggak nih Bapak Ibu? Kita bisa mulai tersenyum dan juga penting banget untuk kita selalu berpikir positif. Nah, untuk memulai happy, untuk memulai suatu bahagia atau happy, kita bisa mencoba dari kita merubah mindset kita. Benar nggak nih Mbak Kifa? Benar banget Kak Aida. Nah, untuk slide selanjutnya ini ada tentang mindset nih Bapak Ibu semua. Nah, ngomong-ngomong nih, di sini sudah ada satu kutipan sebuah kalimat nih. The body achieves what the mind believes. Nah, gimana nih menurut Bapak Ibu? Ada yang bisa menjelaskan nggak tentang satu kalimat ini nih? Boleh di-raise hand aja? Ya, boleh Bapak Ibu. Karena ini kalimatnya agak gimana ya Mbak Kifa ya, agak membingungkan tapi bagus juga nih kata-katanya. Iya, bagus nih, bagus banget pokoknya. Dan bisa memotivasi kita semua. Coba, ada yang mau menjelaskan nggak? Atau sharing juga nih mengenai bahagia yang sudah ada ya di sini ya. Sudah terlihat ya Bapak Ibu semua? Oke, ada nggak nih yang mau sharing? Sepertinya masih pada malu nih Mbak Kifa. Boleh jelasin aja nggak sih ini artinya apa? Karena saya juga bacanya tuh agak-agak bingung. Kak Ida nih ada nih. Gimana gitu. Halo. Ada nih Bu Evi. Ada Bu Evi yang mau sharing. Boleh nih Bu, silakan. Selamat siang semuanya, semua Siang Bu Evi. Ya, oke. The body achieve what Halo, the mind. selamat siang Ibu. Kedengaran? Ya, kedengaran kok Bu. Oke. Jadi artinya Kedengaran adalah, Bu, silakan. jadi apa yang kita yakini, apa yang kita pikirkan itu sebenarnya diterima oleh tubuh kita. Mungkin contoh sederhana, saya punya customer ya, 2 tahun lalu dia udah ikutan body key. Jadi yang beliau percayai itu, saya mau motivasi utamanya adalah ketika saya mau langsing, karena bentar lagi adik saya mau married gitu ya, dia pengen berpakaian gaun yang cantik gitu ya.
Jadi selesai body key, benar-benar Oke. dia achieve body idealnya, tetapi setelah itu balik lagi. Oke. Kemudian belakangan ini saya ajak kembali, ayo ikutan lagi gitu. Tapi kali ini harus dengan mindset yang berbeda. Berbedanya apa? Dulu kamu itu mau body ideal karena cuma mau tampil bagus, pakai gaun cantik di pesta pernikahan adikmu gitu ya. Sekarang ganti, saya mau sehat selamanya. Healthy lifestyle saya bilang gitu ya. Jadi sejak dia change, oke, dia sudah ikuti body key, udah tercapai body ideal yang dia mau. Tapi sampai sekarang walaupun dia nggak terlalu jaga makan lagi, bodinya udah tetap ideal. Jadi ya itulah ya, the body achieve what the minds believe. Jadi apa yang kita yakini itu, tubuh kita itu menerima gitu loh. Itu sih kalau saya ya. Thank you. Oke. Bagus banget nih sharing dari Bu Evi ya. Makasih loh Bu Evi. Sama. Iya, betul ya, teman-teman semua. Jadi kebahagiaan ini bisa kita dapat dari mana aja. Contohnya tadi, yang Bu Evi katakan ya, itu juga bisa membuat kita bahagia dengan pencapaian yang kita usahakan, itu pasti kalau kita berhasil, pasti akan membuat kita sendiri juga bahagia ya. Betul ya, Kak Ida ya? Iya, benar banget Mbak Kiva. Iya, betul banget. Nah, ini juga jadi arti dari the body achieves what the mind believes ini. Jadi, jika kita percaya diri apa yang akan kita lakukan untuk sesuatu tujuan kita, pasti juga akan memiliki pencapaian di tubuh kita sendiri ya, Kak Aida ya. Benar banget. Jadi sesuai banget ya dengan kata Bu Evi Betul. tadi. Jadi tubuh kita tuh akan nerima Benar. kalau misalnya kita percaya dari pertama kalinya. Gitu. Betul banget. Nah, mengenai mindset ini nih, Kak Aida. Mindset ini ternyata nggak hanya mindset ya, Kak Aida ya. Ada mindset yang lain nih, Kak Aida. Boleh dijelasin nggak? Oke. Nah, Bapak Ibu, jadi sebenarnya mindset ini nggak cuma kita tuh yakin sama diri kita sendiri atau percaya dengan diri kita sendiri. Kita juga harus mendukung mindset yang tadi percaya diri terhadap diri kita dengan kita percaya kalau kita tuh mempunyai mindset tentang nutrisi. Nah, mindset nutrisi ini tentunya pasti akan berhubungan dengan pola makan tentunya ya Bapak Ibu. Jadi ketika kita melakukan mindset nutrisi atau kita percaya dengan nutrisi atau pola makan yang akan kita jalani, kita tuh pertama-tama harus menentukan target dulu atau memikirkan tujuan apa sih ya gaya hidup kita nih diubah nih untuk apa tujuannya. Kalau tadi kan dengannya Bu Evi tuh karena adanya mau merit katanya ya. Nah, tapi itu bisa juga kita mencari tujuan-tujuan lagi yang setidaknya tuh lebih bisa kita tuh banyak tujuannya pasti kan. Jadi kita harus menetapkan tujuan nih untuk kita tuh bisa dan yakin banget gaya hidup kita tuh bisa menjadi lebih sehat. Nah, untuk mindset nutrisi selanjutnya tentunya ketika kita udah mempunyai tujuan ataupun kita juga bisa membayangkan diri kita tuh gimana sih ketika kita nih melakukan perubahan gaya hidup ataupun ketika kita melakukan diet contohnya kalau nutrisi ini. Nah, ketika kita melakukan diet atau mindset nutrisi tentunya kita bisa memahami rasa lapar yang kita miliki. Karena bisa dibilang yang tahu tubuh kita adalah kita sendiri. Jadi kita bisa pasti kita bisa nih memahami apa sih rasa lapar kita tuh kayak gimana atau tuh kita tuh laparnya di waktu apa atau sedang ngapain tuh pasti kita akan tahu. Nah, juga setelah kita tahu nih rasa lapar yang kita punya atau yang diri kita rasakan, tentunya jangan lupa untuk diimbangi dengan makanan-makanan dengan nutrisi yang tepat. Jadi juga memperhatikan nutrisi, makronutrisi, kayak karbo, protein, ataupun lemak, dan juga mikronutrisi tentunya. Nah, selain itu, ketika kita melakukan perubahan mindset nutrisi ini, jangan lupa untuk ngasih tahu teman atau minta dukungan ke teman dan keluarga juga nih, Bapak Ibu. Jadi bisa dibilang nih, dengan kita mencari dukungan ke teman ataupun ke keluarga, itu teman kita dan bisa keluarga itu akan ya, lebih perhatian. Apa? Bisa ngingetin ya, Kak Ida ya? Benar banget, Mbak Kiva. Jadi bisa saling ngingetin. Karena kalau misalnya kita nggak bilang ataupun kita nggak nyari dukungan ke orang lain, tentunya akan membuat diri kita susah juga. Apalagi kalau misalnya nih, mungkin kita lagi ketemu teman yang nggak tahu kita lagi ngalamin perubahan gaya hidup,
menjadi lebih sehat. Dia tuh nawarin makanan yang enak-enak nih Mbak Kiva. Nah, tentunya Bener kan banget. kita jadi kalau misalnya nolak nggak enak ya, nggak enak. Iya. Jadi bawahnya tuh kita jadi beban sendiri gitu kan. Kalau beban sendiri pasti akan berhubungan juga ke happy kita, ke kebahagiaan kita sendiri. Jadi kita tuh nggak ikhlas makannya gitu. Karena dengan kita makan sekali pasti akan merusak perubahan gaya hidup yang udah kita lakuin. Makanya penting banget untuk kita nih mencari dukungan atau memberitahu keluarga dan teman-teman kita. Nah, tentunya selain mindset nutrisi juga nih Bapak Ibu, kita juga harus mempunyai mindset tentang olahraga. Nah, kenapa sih harus olahraga? Karena perubahan gaya hidup ini tentunya harus diimbangi juga dengan aktivitas nih Bapak Ibu. Jadi nggak semata-mata kita hanya memperhatikan dari nutrisinya aja. Kita juga harus memperhatikan atau kita harus juga punya mengenai mindset tentang olahraga atau aktivitas nih. Nah, ngomongin olahraga tentunya kita bisa memulai dengan kita tahu olahraga apa sih yang bermanfaat bagi kita atau manfaat olahraga yang sedang kita lakuin. Kayak misalnya mungkin kita olahraganya berenang atau lari. Nah, sebelumnya kan kita harus tahu dulu nih manfaatnya olahraga itu tuh apa sih. Jadi jangan sampai cuman olahraga tapi nggak tahu manfaatnya. Nah, tentunya kita setelah kita udah tahu manfaatnya, kita bisa menerapkan olahraga-olahraga tersebut dengan gaya hidup ke dalam gaya hidup kita juga. Jadi mungkin nih Bapak Ibu yang sekarang lagi sibuk ataupun lagi istilahnya kerjanya di depan laptop terus, online terus, nggak punya waktu buat olahraga, kita bisa nih memasukkan sedikit demi sedikit olahraga atau aktivitas fisik ke dalam kegiatan kita siang itu. Jadi kayak jadi mungkin Bapak Ibu yang depan laptop bisa diselingin dengan olahraga atau olahraga juga jangan berat-berat ya, yang sebisanya dulu, jangan dipaksakan kayak gitu. Bener banget Dan Kak Ida. iya benar banget Mbak Kiva. Jadi kalau misalnya udah tahu, udah dimasukin nih ke dalam gaya hidup kita sekarang, tentunya kita bisa membuat rencana. Jadi kalau misalnya kita udah membuat rencana, tentunya tentunya pasti kita gampang nih untuk mengatasi rintangan-rintangan yang ada buat ke depannya. Dan juga Nah, jadi jangan lebih lupa terstruktur ya. iya, Jadi terstruktur lebih juga banget terstruktur. sih Mbak Kiva. Dan terakhir tentunya setelah kita udah punya percaya diri, terus juga kita punya mindset nutrisi yang istilahnya benar-benar berubah, dan bisa kita pahamin, dan juga mindset olahraga, tentunya yang terakhir adalah jangan lupa untuk memberikan hadiah kepada diri kita sendiri. Karena ini penting banget nih Bapak Ibu. Dengan kita memberikan hadiah kepada diri kita sendiri, tentunya itu sebagai simbol kita itu cinta kepada diri kita sendiri. Karena banyak orang istilahnya tuh mementingkan orang lain, tapi banyak juga yang melupakan dirinya sendiri. Benar nggak nih Mbak Kiva? Bener banget Kak Ida. Penting banget ya untuk memberi hadiah pada diri kita sendiri setelah kita sudah melewati rintangan-rintangan untuk menghadapi cobaan untuk mencapai tujuan kita ya Kak Ida ya. Iya benar banget nih Mbak Kiva. Apalagi dengan kita memberikan hadiah kepada diri kita sendiri, tentunya kita akan bisa menjadi lebih positif dan juga kita bisa menjadi lebih bahagia. Jadi jangan lupa untuk mencintai diri kita sendiri ya Mbak Kiva ya, Bapak Ibu semua. Nah contohnya nih ya Kak Ida, hal kecil deh untuk memberi hadiah pada diri kita sendiri yang asalnya kita ini lagi jalanin program diet nih. Terus kita asalnya nggak bisa beli baju yang sesuai dengan ukuran kita karena kita harus diet ya Kak Ida ya. Terus sebelumnya berarti cuma ngeliatin doang ya Mbak Kiva ya, kalau lewat ke toko baju. Iya benar banget Kak Ida. Nah terus ketika kita sudah menjalani program diet itu, terus kita berhasil dan kita bisa mendapatkan baju yang kita inginkan sebelumnya, itu bisa loh menjadi penghargaan untuk diri kita sendiri. Benar ya Kak Ida ya? Benar banget, apalagi setelah kita udah dapetin hadiah buat diri kita sendiri, pastinya tuh kita akan jadi lebih semangat. Benar nggak sih nih Mbak Kiva? Karena Mbak Kiva ini udah pengalaman banget nih untuk perubahan gaya hidup nih Bapak Ibu. Benar banget Kak Ida. Oke Mbak Kiva, tapi ngomongin soal pengalaman, pasti perubahan gaya itu banyak banget ya yang harus kita lakuin. Dan prosesnya itu nggak cuma sebentar, pasti sangat panjang untuk kita dapetin gaya hidup yang sehat. Nah makanya nih, biar lebih
mendetil lagi, biar lebih paham lagi nih Bapak Ibu semua, akan kurang kalau misalnya dapetin sharing-sharingnya itu cuma dari kita. Benar nggak nih Mbak Kiva? Benar banget Kak Ida, harus dari orang yang berpengalaman juga ya Kak Ida ya. Iya benar banget nih Mbak Kiva. Nah makanya nih hari ini kita kedatangan tamu spesial nih. Nah kita kedatangan Pak Darwin nih. Nah Pak Darwin ini. Halo sahabat Pak Nutria Darwin. yang di Halo Pak seluruh Darwin. Indonesia. Selamat sore Bapak semuanya. Ibu. Iya benar banget nih Pak Darwin. Nama Oke, saya Bapak Ibu. Darwin dari Kota Medan ya. Iya, ini spesial banget nih Bapak Ibu. Jadi Pak Darwin ini adalah salah satu leader yang sudah berhasil menjalankan program Bodiki. Tentunya program Bodiki ini dilakuin dengan happy. Dan juga Pak Darwin ini merupakan pemenang challenge yang udah kita lakuin sebelumnya. Oke Mbak, Pak Darwin boleh nggak sih kita nanya-nanya sedikit ya? Oke, boleh sekali Bu. Sambilan sharing-sharing buat teman semua. Ya, karena pengalaman Pak Darwin ini pasti udah banyak banget nih Bapak Ibu. Nah, oke, mungkin pertama nih saya mau nanya dulu nih Pak Darwin. Gimana sih perasaan Pak Darwin ini setelah selesai melakukan program Bodiki kemarin? Oh ya, perasaan saya setelah selesai yang 60 hari tentunya itu boleh katakan sama seperti topik kita hari ini ya, always happy ya. Jadi rasanya gimana ya, senang banget. Kemudian yang paling penting kita mendapatkan perubahan seperti yang tadi di-sharingkan juga, badan kita terasa lebih sehat, lebih enteng ya, lebih segar. Dan tentunya banyak juga teman-teman yang bilang ke kita ya, oh kok makin langsing, makin keren gitu. Jadi lebih percaya diri lah ya. Iya, karena kelihatan banget juga nih Pak Darwin di fotonya juga nih. Ya nggak Mbak Kiva? Ya. Iya, keren banget nih perubahannya, benar-benar kelihatan banget. Itu hasil foto sebelum dan hasil dalam 15 hari ya. Jadi 15 hari aja itu perut yang dulu besar banget ya, karena kita tahu pandemi itu kita nggak bisa kemana-mana, cuma di rumah, jarang gerak, makan terus, wah perutnya jadi besar banget gitu ya. Ini kelihatan banget Pak Darwin soalnya. Ya, benar. Kelihatan banget hasilnya Pak Darwin, ini keren banget. Dan setelah selesai itu, wah rasanya seperti terlahir kembali, unlock a new you lah, kira-kira seperti Bodiki gitu ya. Senang, happy banget rasanya ya. Iya, Pak Darwin ngomongin tadi. Ya. Iya benar, Pak Darwin kan tadi kita sudah berbicara juga tentang penghargaan dari diri kita sendiri nih, Pak Darwin. Apa sih yang udah Pak Darwin kasih sama diri Pak Darwin sendiri atas pencapaian ini? Oke, jadi penghargaan untuk diri sendiri ya, salah satu itu kita seperti tadi juga kita istilahnya bisa beli baju yang dulu kita nggak berani pakai, yang slim fit gitu ya, kan lagi ngetren gitu yang slim fit. Dulu slim fitnya jadi 3 dimensi waktu kita masih gemuk gitu ya, tapi sekarang udah dipakai, kita beli yang bagus itu, wah penampilan jadi lebih oke lah gitu ya. Jadi penghargaan itu ya, dan kita lebih sehat lah, merasakan lebih fresh. Betul banget. Nah Pak Darwin, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak Darwin ya. Oke. Nah tips agar tetap konsisten nih Pak Darwin untuk menjalani program Bodiki kemarin untuk berpola hidup sehat, gimana nih Pak Darwin? Oke ya, jadi kalau saya sendiri terus terang itu dulu kalau dengar kata diet itu takut gitu ya, karena kesan saya kalau diet itu kan wah nyiksa banget, semua yang enak-enak itu nggak boleh dimakan. Kemudian kayaknya saya dengar banyak yang kadang-kadang itu mesti habis diet itu buang air besar atau segala macam, pokoknya letih, lesu, segala macam. Tapi setelah saya mengikuti berbagai training daripada Bodiki dan kita sendiri juga sebagai leader, saya mencoba untuk mengikuti apalagi yang namanya challenge ini ya. Dan tips agar konsisten, saya rasa itu seperti tadi yang dikatakan oleh trainer kita juga, kita harus punya goals yang jelas dulu. Saya membayangkan di pikiran saya sesudah selesai diet itu 30 hari, 60 hari itu, saya akan lebih keren, saya akan lebih oke penampilannya. Jadi semangat terus gitu ya, tiap hari kita
istilahnya setelah berkaca kita melihat perubahan di diri kita, wah lemaknya itu makin berkurang setiap hari. Kemudian dalam 1 minggu, 2 minggu kita melihat bentuk badan kita juga udah lebih oke. Jadinya makin semangat gitu ya. Dan juga seperti yang tadi disaringkan oleh Mbak Aida juga tadi ya, bahwasanya kita bisa jalankan secara grup gitu ya. Dan memang challenge ini kan challenge-nya grup. Kita ada grup WA juga, dan kita di grup itu seru banget ya. Kita saling motivasi, kemudian kita saling mengingatkan, hari ini harus olahraga ya, hari ini jaga makan ya gitu. Dan seru banget lah, walaupun lokasi kita berbeda ya. Saya punya grup itu ada yang 10 jam dari tempat saya, tapi kita tetap setiap hari itu bisa komunikasi. Dan memang tipsnya itu saya sarankan kalau kita mau konsisten ya, kita harus punya goals dan punya tim teman-teman komunitasnya. Kalau sendiri diet itu kadang-kadang excuses itu banyak sekali ya, dan mudah give up. Tapi kalau bersama grup itu kayaknya lebih nyaman dan lebih happy. Jalankannya juga nggak terasa udah 60 hari selesai gitu. Bahkan teman-teman satu grup itu mau lanjut lagi nggak gitu, nggak terasa 60 hari udah selesai. Padahal waktu mau mulai dengar 60 hari itu udah gemetar gitu. Wah, 60 hari gimana nih, bisa nggak 1 minggu diet aja pun udah hebat gitu ya. Tapi ternyata dengan adanya community bersama grup, kemudian kita punya goals yang jelas, dan kita punya mindset ya, bahwasanya hidup sehat itu penting, memiliki istilah kesehatan di zaman sekarang itu sangat bagus sekali. Jadi itu tetap memotivasi kita juga. Dan saya sharing ke grup saya juga ya, kita di tim kita, saya mau diet, saya mau punya hasil yang bagus. Jadinya kalau nggak konsisten kan malu juga kalau nggak ada hasil gitu ya. Jadi kadang-kadang ketemu downline itu juga mereka ingatkan, Ko Darwin harus semangat ya supaya bagus gitu ya. Jadi itu mungkin tips-tips dari saya ya. Wah, keren banget. Keren Keren banget Pak ya Pak Darwin. Darwin. Karena Ya. tipsnya tuh emang ternyata sangat sehari-hari banget nih Pak Darwin ya. Dan karena tipsnya itu sehari-hari itu jadi bisa dibilang jadi udah gaya hidup kita nih ya. Jadi udah benar-benar berubah gaya hidup kita. Nah, Pak Darwin, selanjutnya nih saya mau nanya nih, pastinya kan ketika Pak Darwin melakukan perubahan gaya hidup, tentunya kan Pak Darwin konsumsi body key ataupun protein. Nah, boleh dikasih tahu nggak sih nih Pak Darwin resep-resep rahasia lah untuk lebih enak konsumsi body key dan proteinnya? Oke, jadi salah satu juga yang bikin kita tetap konsisten itu karena terus terang body key programnya itu, minuman yang kita minum itu enak banget ya. Rasanya itu seperti bukan lagi diet, tapi kita lagi di kafe gitu. Dulu sebelum diet itu kan kita sering kumpul sama teman di kafe, pesan jus ini, jus itu, segala macam, kita enjoy. Dan ternyata di program body key itu juga seperti itu. Salah satu yang paling saya sukai itu adalah green tea cappuccino ya. Itu salah satu resep juga yang paling favorit. Waktu dulu di AFS Medan ada kafenya, itu juga yang paling laris saya lihat, terutama yang suka ngopi seperti saya ya. Jadi kalau kita dulu sering ke Starbucks atau apa, pesan cappuccino segala macam. Sekarang kita selama diet ini kita pikirannya sama seperti gitu ya. Kita anggap kita lagi ngopi di kafe segala macam. Kita tinggal campurkan protein green tea-nya, body key kafenya, dan kita blend dengan taruh sedikit ice. Wah, itu udah maknyus banget. Itu yang paling saya sukai. Dan kadang-kadang kalau lagi rajin ya, kalau lagi malas kan tinggal shake and go aja, taruh protein, body key, air, shake, tinggal minum. Kalau lagi rajin itu kita bisa tambahkan buah-buahan ya. Saya suka tambahkan dengan buah pisang gitu ya. Rasanya itu enak dan gimana ya, nggak enek gitu. Saya kira itu nanti bisa dapatkan resep yang lebih banyak dari teman-teman yang lain juga. Wah, keren banget. Makasih ya Pak Darwin. Oke, nah selanjutnya nih Pak Darwin, apa sih yang membuat Pak Darwin ini tertarik sama body key? Oke, terus
terang yang pastinya itu nggak nyiksa dulu ya. Saya mendengarkan dari trainer-trainer kan itu sebelum saya ikut itu kita udah tahu juga sih bahwa saya kelebihan program kita itu adalah kita tidak istilahnya tidak tersiksa ya. Jadi apapun tetap boleh makan, yang penting kita menjaga kalori. Jadi saya terus terang kita hanya coba bagaimana merubah pola makan kita aja yang dulunya barangkali banyak lemak-lemak kita kurangin, karbonya yang dulunya wah nasinya bisa tambah banyak, kita coba kurangin, kita ganti dengan yang lebih sehat. Dan kadang-kadang dulu kalau lapar ya, kadang-kadang malam lapar itu kita bisa masak mie instan segala macam. Sekarang itu kita tinggal shake aja body key dan protein gitu ya, dan udah enak, nggak lapar dan juga nggak bikin gemuk. Ya. Jadi saya kira happy ya, seperti kita jalaninya itu nggak susah dan enak. Saya merasakan itu tidak seperti diet, tapi istilahnya kita gimana ya? Kalau orang bilang itu seperti lagi kuliner aja gitu ya, bisa mencoba berbagai jenis makanan dan minuman yang baru gitu. Barangkali gitu ya, Mbak. Oke, jadi emang awalnya ngikutin program Body Kit tentunya karena mudah ya Pak Darwin ya. Jadi karena mudah dan juga tentunya jadi bikin happy bawahannya. Iya. Nah, Dan Pak Darwin, teman-teman gimana ya, saya juga melihat bahwasanya kesehatan itu juga penting sekali. Waktu itu kan kondisi boleh katakan gara-gara jarang gerak, nggak banyak gerak itu berat badan makin naik. Kemudian anak-anak saya juga mulai sering apa ya godain, wah kok papinya makin gendut gitu. Istri saya juga kadang-kadang bilang. Jadi ya walaupun sepertinya bercanda, tapi oh kalau bisa lebih slim kan enak gitu ya. Bahkan anak saya sering motivasi saya juga, katanya ayo Pak kasih six pack gitu ya, seperti artis Korea atau apa gitu. Jadi semangat deh gitu. Jadi itu motivasi untuk ikut ya, supaya lebih sehat juga. jadi emang motivasi itu penting banget ya Pak Darwin. Ya, betul, Nah, cuma nih Pak Darwin, ketika Pak Darwin ini melakukan perubahan gaya hidup menjadi istilahnya tadi seperti yang digambar nih kita bisa lihat ya Bapak Ibu semua itu benar-benar berubah nih Pak Darwin. Nah, itu kira-kira butuh waktu berapa lama sih untuk sampai benar-benar berubah banget dan apa aja sih yang dilakuin untuk dapetin istilahnya yang hasil yang lebih bagus, lebih baik kayak gitu. Oke. Kalau kita konsisten ya mengikuti pola makannya, saya melihat itu dalam 1 minggu aja itu sudah terjadi yang namanya penurunan berat badan ya. Dan tiap orang kan kadang-kadang bisa beda-beda tergantung pola hidup dan jenis makanan yang dikonsumsinya gitu. Saya sendiri dalam 1 minggu itu sudah terasa penurunan, terutama pengurangan lemak di area perut itu. Green Trim kita itu sangat bagus sekali, saya merasa ya. Saya satu paket itu produk-produknya sangat-sangat membantu sekali. Dan dalam 15 hari, kalau kita bisa lihat di foto yang tadi juga ya, itu dalam 15 hari itu saya udah turun itu hampir 2 kilo gitu ya, 15 hari. Jadi terutama di area perut dan buncit perut itu yang terasa banyak sekali hilang ya. Celana juga terasa jadi longgar ya. Dan baju pakaian kita juga lebih longgar gitu ya. Jadi dan setelah kita konsisten jalanin dalam 30 hari itu kita merasakan kita makin fit ya. Dan setelah selesai 60 hari itu betul-betul kita menjadi boleh katakan a new you lah. Badannya juga lebih berubah ya. Dulunya udah buncit gitu. Sekarang itu udah walaupun belum six packs ya, tapi udah lumayan lah, udah boleh bangga sedikit gitu ya. Dan dulunya jarang ngaca gitu ya. Setelah udah lebih slim, lebih oke. Jadi habis mandi itu kadang-kadang ngacanya juga lebih lama gitu ya. Wah, jadi pengen ngaca terus ya Pak Darwin ya sekarang. Oke, Pak Darwin, bisa sampai perubahannya seperti itu, apa aja sih rutinitas olahraga yang Pak Darwin lakuin nih, Pak Darwin? Oke, jadi kalau olahraga terus terang saya bukan tipe orang sportman gitu ya, tiap hari olahraga berat atau gimana.
saya tipe orang yang terus terang dulu itu jarang olahraga. Tapi saya tahu bahwa saya olahraga itu penting, saya coba merubah pola hidup saya. Sekarang itu minimal kan kita harus banyak gerak ya. Dan kebetulan kita ada InBody Watch, saya usahakan itu tiap hari itu saya harus kejar target itu 10.000 langkah. Ya. Dan ternyata dulu sebelum saya ikut Bodiki, satu hari itu saya cek, itu paling sekitar 2.000, 3.000 aja. Itu pun udah rasanya maksimal banget. Tapi kita tahu kita mau pembakaran kalorinya lebih banyak. Saya tiap pagi itu mulai konsisten untuk jalan pagi ya. Kebetulan di depan rumah lingkungan sekitar itu sangat memungkinkan. Saya jalan pagi kira-kira setengah jam. Kemudian di rumah itu juga usahakan banyak aktivitas ya. Dan pokoknya targetnya itu kalau bisa bergerak 10.000 langkah lah. Kemudian saya juga melakukan olahraga ringan ya, seperti plank, kemudian ada sit up, dan kadang-kadang ya angkat beban sedikit, ada dumbbell di rumah, saya coba angkat ya, kemudian sambil kadang-kadang nonton gitu kita juga angkat-angkat beban. Pokoknya usahakan itu banyak gerak lah. Tapi saya melihat kebetulan di grup kita ya, itu ada rekan saya yang mereka yang hobi gym ya, mereka rutin aktivitas olahraganya satu hari itu bisa setengah jam, 1 jam, itu terutama lemak dan ototnya itu bagus sekali perubahannya. Masa otot kenaikannya itu cukup signifikan saya melihat ya, makanya grup kita itu hasilnya bagus banget. Kalau saya sendiri karena olahraganya nggak terlalu gimana ya, nggak terlalu berat, saya melihat perubahan terutama di lemak itu yang habis banyak sih. Dan habis kalau lemak udah habis, otot itu ya tinggal kita gimana melatihnya aja, dan hasilnya bagus banget. Olahraga saya nggak terlalu rutin, tapi bagi yang rutin itu hasilnya itu saya melihat bagus sekali. Teman saya itu bahkan udah mulai six pack ya, udah six pack ya, ikut 60 hari itu jadi six pack. Saya belum, saya on the way. Jadi pastiin bergerak ya Pak Darwin ya, walaupun Betul. sekarang di pandemi seperti ini berarti tetap harus bergerak ya istilahnya ya. Iya. Kuncinya harus banyak gerak. Oke. Nah Pak Darwin, jadi kan tadi udah jelasin juga nih Bapak Ibu, ternyata emang perubahan gaya hidup tuh nggak cuma emang gampang banget ya kalau kita dengar penjelasannya Pak Darwin. Nah Pak Darwin boleh ngasih pesan nih untuk sahabat Bodiki di rumah yang mau melakukan perubahan gaya hidup tentunya. Oke ya, jadi untuk sahabat-sahabat Nutrilite semua, paling penting itu kita mau mencoba dulu lah ya. Orang bilang nggak coba nggak tahu, udah coba nanti hari-hari mau gitu ya. Saya dulu juga orang yang takut diet, pikiran saya wah nyiksa, kayaknya susah banget, nanti banyak godaan segala macam. Tapi yang paling penting itu kita mau memulai ya. Dan apalagi kalau Bodiki itu minumannya itu enak banget ya. Dan kita selalu ada di lingkungan, saya yakin teman-teman dan juga tim dari Nutrilite juga banyak support kita. Yang penting kita punya motivasi juga yang jelas ya, kita mau ikut Bodiki itu tujuannya apa gitu. Jadi seperti kita pingin lebih sehat, lebih langsing, lebih percaya diri ya. Kemudian pesan saya itu juga cobalah Anda mulai, Anda rasakan, dan ajak juga teman-teman komunitas kita semua untuk mencoba Nutrilite ini, dan saya yakin Anda tidak akan menyesal ya mencoba produk ini. Seperti saya sendiri, setelah sekarang saya 60 hari itu, sekarang itu udah terbiasa gitu, bahkan walaupun udah nggak ikut challenge lagi, tapi kita udah bisa gimana ya, mengatur pola hidup kita menjadi lebih baik. Makanan-makanan yang tinggi kalori, yang kadang-kadang dulu kita suka, bukan nggak kita makan, kita tetap makan, tapi jumlahnya udah kita kurangin ya. Dan kita merasakan hidup kita itu jadi lebih oke lah. Jadi teman-teman semua jangan ragu lagi, segera coba program Bodiki ini ya, dan ajak juga semua teman-teman dan rekan-rekan kita untuk mencoba program ini. Pasti bagus sekali ya. Wah, terima kasih loh Pak Darwin. Sama-sama. Ini keren banget ya Kak Ida sharingnya ya Kak Ida. Iya benar banget Mbak Kiva, keren dan juga bermanfaat banget nih Mbak Kiva. Nah Bapak Ibu, kalau misalnya nih ada yang mau ditanyakan langsung ke Pak Darwin, boleh nih, mumpung ada kesempatan bisa langsung bertanya ke Pak Darwin nih.
Misalnya atau mau kiat-kiatnya, ataupun masih ada yang bingung nih untuk menjalani program Bodiki ini. Oke. Boleh ya Pak Darwin ya, sahabat Bodikin, tanya sama Pak Darwin ya. Ya, senang sekali bisa berbagi dengan teman-teman ya. Apalagi kalau teman-teman ya bisa melihat sebenarnya semua di sini kan kebanyakan juga leader IBO. Bodiki itu juga adalah salah satu prospek bisnis yang bagus sekali. Kalau kita mau mengembang, jadi istilahnya sambil diet, sambil olahraga, sambil mendapat kesehatan, kita juga bisa mengembangkan bisnis kita pastinya ya. PV juga bisa makin gede dari program Bodiki ini. Betul banget Pak Darwin. Silakan boleh ya Bapak Ibu semua yang mau bertanya langsung sama Pak Darwin, boleh langsung raise hand aja ya. Nanti kita panggil. Oke. Atau boleh juga boleh langsung di kolom chat ya Mbak Kifa ya. Ya, betul Kak Ida. Takutnya ada yang malu-malu ya Kak Ida. Benar banget nih Mbak Kifa. Oke, ada yang mau bertanya? Boleh. Oke, Pak Darwin, nih ada pertanyaan nih. Gimana sih kita meyakinkan orang lain untuk kita tuh untuk melakukan program Bodiki ini tentunya? Ada nggak sih cara ngeyakininnya tuh harus kayak gimana? Oke, sebenarnya kalau kita mau meyakinkan orang lain, paling penting itu saya rasakan kita harus yakin dulu. Kalau kita sendiri sebagai member IBO, kita tidak yakin dengan program kita, dan kalau bisa saya sarankan Anda coba dulu ya. Anda rasakan, Anda coba shake, Anda coba buat minumnya, Anda rasakan, wah enak banget. Saya yakin simple banget ya, sama seperti kita di luaran sebenarnya sesudah kita makan, misalnya kuliner, ada mencoba makanan enak, wah enak banget. Kita mengajak teman kan jadi lebih yakin, lebih percaya diri karena kita udah mencoba sendiri ya. Jadi sama seperti di Bodiki ini, kalau saya menawarkan mereka, saya mau meyakinkan mereka, saya mengatakan aja bahwasanya apa yang saya konsumsi ya, dan apa yang saya rasakan, dan kemudian apalagi kita punya hasil testimonial, foto-foto seperti itu, barangkali kita tunjukkan ke teman-teman kita ya. Dan saya kira yang sudah merasakan hasil Bodiki itu banyak banget, bukan cuma saya sendiri ya. Mungkin di leader-leader Anda ataupun di grup-grup Anda itu orang-orang yang berhasil menjalankan Bodiki itu udah banyak ya. Kalau bisa tambah satu lagi yaitu Anda sendiri. Kalau Anda sudah rasakan manfaatnya, enaknya bagaimana, punya tubuh yang lebih slim, lebih fit, wah, gak usah Anda yang yakinkan, orang-orang yang akan bertanya kepada Anda, halo Mbak, halo kok gimana sih, kok bisa jadi lebih keren, lebih apa ya, bisnisnya datang sendiri ya. Bener banget nih Pak Darwin. Jadi sebelum kita meyakinkan orang lain, kita juga harus yakin juga ya sama diri kita sendiri, dan juga jangan lupa untuk mencoba ya Bapak Ibu semua. Betul. Anda adalah istilahnya jadi brandnya ya. Kita itu menjadi artis ataupun aktor daripada produk Bodiki kita, dan orang itu akan lebih yakin melihat perubahan diri kita ya. Seperti saya sendiri terus terang banyak teman-teman dan saudara yang begitu ketemu, kok makin langsing, apa sih rahasianya? Dan kita tinggal cerita dan enak banget saya rasa ya. Dan juga sekarang kan di sosial media juga kita bisa postingkan aktivitas kita, perubahan diri kita. Saya yakin mereka yang mengenal kita itu akan lebih yakin kalau melihat itu adalah diri kita ataupun orang yang dia kenal. Gitu. Benar banget. Bagus banget nih sharing dari Pak Darwin ya Mbak Kifa ya. Benar banget Kak Aida. Jadi tunggu apa lagi ya Bapak Ibu semua? Ayo mulai dari sekarang kita boleh langsung bergabung ke program Bodiki. Wah, keren ya Pak Darwin. Terima kasih loh sharingnya Pak Darwin. Sehat selalu ya Pak Darwin. Stay safe. Bodiki selalu dan protein. Betul. Oke, Kak Ida. Selanjutnya ada apa lagi nih Kak Ida? Oke, nah jadi tunggu apa lagi ya Bapak Ibu semua? Mulai dari sekarang boleh langsung pasti pada tertarik ya Kak Ida ya sama Bodiki ya mulai sekarang. Benar banget. Dan kita juga terima kasih banget nih sama Pak Darwin ya udah sharing, terus udah cerita banyak banget, dan tentunya manfaatnya tuh benar-benar
Saya tuh mikirnya tuh dengar cerita Pak Darwin, oh jadi berubah gaya hidup tuh pasti gampang banget. Karena emang bermula dari positif juga dan juga selalu happy tentunya ya. Benar banget. Kita juga jadi lebih yakin, percaya diri ya Kak Aida ya. Sesuai dari dasar dari Badiki juga ya Kak Aida, harus yakin, percaya diri, optimis. Dan jangan sampai kita nggak yakin sama diri kita sendiri ya Kak Aida. Kalau kita nggak yakin sama diri kita sendiri, kita juga nggak akan berhasil ya Kak Aida ya. Benar banget nih Mbak Kiva. Betul. Kuncinya itu adalah percaya diri. Oke, selanjutnya itu ada promo ya Kak Ida ya, ada promo juga ya dari Badiki ya. Iya, benar banget nih Mbak Kiva. Tentunya Bapak Ibu yang udah mau memulai perubahan gaya hidup, tentunya kita punya promo-promo menarik nih. Nah, promonya itu bisa dilihat di sini nih Bapak Ibu. Tentunya kita untuk memulai program, Bapak Ibu bisa membeli paket Bodiki. Jadi bisa dapat suplemen dan juga ada shakernya dan juga kaosnya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu masih bingung atau masih mau memulai, kita juga ada promo spesial ya Mbak Kiva ya. Ya, betul. Oke, boleh. Nah, promonya itu sangat menarik banget nih Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang mau mencoba bisa memilih program 60 hari ataupun program 30 hari. Jadi ketika Bapak Ibu udah mencoba program 60 hari ataupun 30 hari, nah Bapak Ibu bisa langsung menembus jam tangannya, InBody Watch-nya yang tentunya sangat manfaat banget ya untuk program Bodiki kita nih, Bapak Ibu semua. Benar tentunya, banget, sebagai personal coach kita ya Kak Ida ya. Benar banget nih Mbak Kiva.